Mungkin dari teman-teman kita mulai aja ini mengenai Zwift Power ya. Jadi Zwift Power itu sebenarnya suatu eh, ada di website ya, di mana dia ada suatu website dengan kita ketik aja www.zwiftpower.com. Nah, itu akan ada tampilan untuk menggambarkan rekod-rekod kita apa saja sih yang sebenarnya yang kita udah lalui, histori kita pada saat melakukan kegiatan Zwift. Intinya itu. Dan itu digambarkan dengan rapi, ya. Jadi kita nggak usah punya sekretaris lagi untuk mencatat kegiatan kita di hari apa, powernya seperti apa, heart rate kita seperti apa, kemudian juga mengetahui bagaimana kita tuh ada di kelas kategori apa, ya. Di Zwift itu kan ada kategori A, wattnya berapa gitu ya, kategori B, wattnya berapa. Nah, itu semuanya udah dirangkum di Zwift Power, ya. Kalau kita nggak ada Zwift Power, hanya menggunakan Zwift aja, berarti kita nggak tahu nih, ya. Pada saat mungkin teman-teman masih awam, saya juga waktu dulu masih awam itu nggak ngerti apa-apa mengenai Zwift. Kita taunya ada sesuatu yang bisa diklik, kemudian masuk ke jalanan, kita goes. Setelah itu end ride, setelah selesai, hasilnya itu ditembak ke Strava. Ya, cuman kita taunya itu aja. Jadi nanti ada kumpulan-kumpulan tuh di Strava atau di Garmin atau di mana gitu ya, yang menggambarkan histori kita. Tapi kan itu berupa ikon-ikon ya, yang di Strava ya, ada gambarnya hari apa. Tapi dia tidak dijelaskan atau tidak digambarkan secara rapi seperti halnya kayak apa ya, kayak Excel gitu ya. Jadi rapi gitu ya. Hari apa, eh, rutenya ini, powernya ini, heart rate-nya ini, ya itu rapi tuh. Nanti saya akan tunjukin. Ya, beberapa dari teman-teman sini juga pasti udah tahu. Cuman ada beberapa yang mungkin masih baru, benar-benar baru yang belum mengerti sama sekali mengenai Zwift Power. Ya, acara ini ditujukan untuk kita semua ya. Jadi masing-masing punya gambaran. Ya. Jadi, nah pertanyaannya, apakah orang wajib memiliki akun Zwift Power? Nah, jawabannya bisa ya, bisa enggak gitu ya. Kalau teman-teman cuma mau mancal doang di Zwift, ya nggak perlu juga gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen punya rekor, pengen tahu progresnya seperti apa, mulai dari nol waktu di Zwift gimana, nah itu menurut saya wajib punya Zwift Power ya. Dan ini rasanya akan sulit didapat kalau kalau teman-teman main di outdoor ya, tanpa di Zwift. Eh, siapa yang mau ngerekap, betul nggak? Mau ngerekap power kita kalau kita lagi jalan apa muter ngeloop di peak atau di mana atau masuk ke KM 0 gitu ya. Siapa yang mau nyatetin gitu kan? Nah, tapi kalau di Zwift semuanya ada. Jadi udah bener-bener enak banget ya. Nah, Om JT kira-kira begitu ya Om JT ya. Nah, ini saya akan tampilkan Ya, nah, kalau boleh saya ya, silakan tambahkan Om tuh JT. gini. Jadi emang dia untuk melakukan pencatatan cuma cuman emang sayangnya pencatatan itu cuma terjadi kalau di event saja, eventnya Drift Haki saja. Ya, Jadi event klub itu masih belum bisa masuk ke dalam rekodnya Drift Power, betul. tapi hanya eventnya Drift Haki, yaitu baik ride maupun race. Hmm. Nah, kalau ride ya emang nggak terlalu pengaruh kemana-mana ya, karena kadang-kadang kan kita uh, ride biasa, event biasa tuh juga nyantai gitu kan, kayak Betul. eventnya Jet Quest bareng, Gobar yang tiap hari Rabu itu dia pasti ada muncul Hmm. di Great Power ini. Tapi Benar. ya kan nggak mencerminkan power untuk race yang sebenarnya. Ya, benar.
Ya, thank you Om Jeffrey. Apa namanya di race ya mungkin nanti akan lebih kelihatan lah data-datanya. Ya, benar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat atau nanti untuk ternyata ada fitur ini loh di Zwift Power atau apa, nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi caranya gimana ya, pada saat awal kalau emang belum punya akun, biasanya kan kita ketik nih ya www.zwift, ini kelihatan ya di layar ya. Ya kan? Kita seperti ini ya. Nah, ini karena saya sudah masuk, udah memiliki akunnya, jadinya nggak perlu ini lagi. Tapi kalau misalnya belum, nanti di layar awal itu akan ada eh, pilihan untuk membuat akun Zwift Power-nya ya. Jadi akan ditanya gitu nanti, tinggal masuk aja, kita pilihnya yang menu pendaftaran nanti. Nah, ini adalah asumsi saya, teman-teman sudah memiliki akun Zwift Power semuanya dan sudah masuk ke dalamnya ya. Nah, rata-rata kalau teman-teman yang ada di Zirt itu sudah memiliki akunnya ya. Nah, kalau ini kita lihat, oh ya, ini juga bisa diakses di handphone atau di iPad atau di tab ya, atau lebih enak memang dari komputer atau notebook. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini ada gambar rumah, ada profile, ada friend, ada tim, liga, series, segmen, ranking, forum gitu ya. Jadi sebenarnya kemampuan dari Zwift Power ini banyak sekali, bahkan event itu saya pun juga belum explore semua ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman atau coach-coach senior-senior yang di sini bisa memberikan masukan juga ya. Eh, Seperti apa sih sebenarnya, kaya banget gitu ya Zwift Power ini fitur-fiturnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita klik yang gambar rumah, ini berarti dia akan ada di menu awal seperti ini. Ya, ini menggambarkan kalau misalnya kita klik yang di event, sebenarnya ini adalah event-event yang ada di kompanionnya teman-teman. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, contoh ya, ini kan udah lewat tapi ya. Nah, ini kan today ya, berarti hari ini. Ini semuanya sama dengan yang ada di companion. Tapi companion kan ada di menu event ya. Nah, di menu event itu kan gede-gede ya gambarnya. Kalau ini kan kayak baris-baris gitu ya, kayak Excel ya, Microsoft Excel gini ya. Berupa kolom-kolom atau baris row ya. Nah, ini kita kalau misalnya teman-teman mau tahu apa sih ini lambang-lambang yang ada di sini ya. Nah, ini saya sharingkan saja ya. Nah, yang ada di sini, yang bundar-bundar ada nomor ya, ada merah 14 nih ya, jam misalnya jam berapa nih mau ikut ya, nanti mau ikut yang jam 8. Nah, nih jam 8.15 Kiss Racing The Classic kategori enforcement gitu ya. Contoh mau ikut ini. Nah, ini kita ada gambaran rutenya, oh 99 km. Rutenya di Downtown Titans ya 4 lap. Ya. Kemudian 38 dibunderin ini merah ya. Artinya peserta di event ini yang kategori A itu ada 38 orang. Ya, ini yang hijau itu kategori B, ada 18 orang. Nah, teman-teman kan mungkin, oh, gue ada di kategori mana gitu ya. Ini teman-teman bisa tahu gambarnya seperti apa sih. Oh, berarti yang banyak nih kategori A nih. Ya kan? Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh mengenai event yang ada di sini, orang-orangnya siapa saja, ya, tinggal klik aja. Ya, ini saya contoh, saya klik ya untuk yang Kiss Racing ini, saya klik. Nah, muncul kan? Ya kan? Nah, ini pas muncul ini akan kelihatan tuh. Tuh gambarnya berapa meter elevasinya, ya kan? Nih, ini yang atasnya nih ya. Terus kalau yang bawahnya, ini adalah peserta-peserta yang tadi. Yang akan ada 38 orang ya. 38 orang ini namanya siapa aja? Ini ada di sini semua. Terus mau lihat berat badannya berapa, umurnya berapa. Nah, ini ada di sini semua.
terus powernya dia 20 menit, musuh kita nih siapa nih, Firmin Joketo ya, misalnya kita mau tahu, oh gila dia 4,3 WKG nih 20 menitnya gitu kan. Nah jadi ada gambaran lah buat kita ya mengenai medan nanti pertarungannya itu seperti apa lawan-lawannya gitu loh. Gitu ya. Nah ini kan ada semua nih yang kategori B, kategori C gitu. Oke, itu satu dulu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya udah tahu nih mau ikut event yang ini, contoh mau ikut event Kiss Racing ini, biasanya kan cari di Companion, betul ya? Lalu klik join kan, kemudian pilih mau kategori B, C, atau D. Nah, sebenarnya teman-teman kalau buka ini di komputer, ya sebentar saya mute dulu nih biar nggak berisik. Ya, kalau misalnya teman-teman mau klik dari website Zwift Power ini, ya teman-teman tinggal klik yang ada di sini. Jadi nggak harus melalui Companion. Contoh, saya mau ikut nih nanti yang jam 20.15 contoh ya. Saya kan kategori B ya. Ya, klik aja di join event. Nanti dia akan arahkan. Ya, akan arahkan. Ya, jadi nggak usah buka Companion sebenarnya. Ya, nah akan arahkan seperti ini kan. Oh ini gambarannya ya. Orang-orangnya kalau di Companion kan kita nggak tahu musuh-musuh kita kategori apa, namanya siapa, rankingnya berapa, heart rate-nya dia berapa itu umurnya dia berapa kita nggak tahu. Ya ini contohnya ini kalau Companion kan kayak gini aja kan. Nah ini sama, berarti teman-teman bisa join event melalui website ini. Ya contoh saya mau ikut yang B ya udah tinggal klik aja sini. Ya, pada saat dia udah ada centang biru seperti ini, cek deh di Companion. Pasti teman-teman juga udah ikut. Ya saya di Companion saya nih jam 20.15 nanti itu akan udah ikut gitu loh. Ya udah tinggal jalan aja. Oke, sampai di sini paham ya teman-temannya. Jadi Zwift Power itu kita bisa lihat eventnya, yaitu tinggal klik yang gambar rumah ini. Kemudian kita pilih ya rute-rutenya mau yang apa ya, ini kan ada banyak ya tuh, mau tahu nah ini ada lambang-lambangnya nih ya, ini saya sekedar sharing sedikit. Kalau misalnya pengen tahu nih lambang ini apa sih, nah ini lihat nih, tinggal taruh aja mouse-nya di sini, dia akan muncul tuh, dia bilang kan long step climb gitu ya. Terus lambang truk ini apa sih, gerakin aja mouse-nya itu ke arah ikonnya, dia akan muncul nanti. Oh, berarti ini bisa full draft, bisa drafting. Kalau yang ini gambar piala apa sih? Oh, ada scoreboard. Scoreboardnya di show gitu ya. Terus kalau yang gambar baterai ini apa sih? Oh, power up-nya di custom. Ya, kalau yang baterai kosong berarti nggak ada power up. Power up itu tahu ya, yang ada gambar feather ya, atau gambar truk atau gambar apa itu power up. Ya, jadi lengkap di sini semuanya. Ya ini kan gambar gunungnya kecil nih. Oh berarti ada tanjakan tapi short, kecil-kecil. Jadi di Zwift Power ini melambangkan rute yang nanti kita akan mau pilih gitu loh. Ya, itu satu hal ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ya kalau misalnya nggak ada, lanjut dulu ya. Karena dari bahasan yang event ini aja banyak sebenarnya. Ya, contoh, kita pengen tahu dari website ini siapa saja sih teman-teman kita atau musuh kita yang join di event itu. Caranya gimana? Nah ini kan ada result, ada gambar kayak orang gini, ada rankingnya, ada filter kan ya. Nah kalau teman-teman pengen tahu siapa aja yang udah join, ya teman-teman klik di sini aja, klik. Nah nanti dia akan lihat. Nah ini dia. Siapa aja sih yang join? Oh, nih kan yang jam 20.15 kan saya udah klik tadi kan. Oh, nama saya ada di sini. Terus 21.10. Ini yang temennya kita ya, yang temennya kita nih. Nah, ini nih Rabu nih. Oh, si Om Risyo sama Om Panji ya. Udah klik ya Om ya? Sudah coach. FRR. Bener ya? Jadi kelihatan Bener, Om. udah. Oke. Siapa nih? Oh ya, oh pesertanya di sini. Nah ini yang sering di-sharingkan oleh Coach Adil ya. Ini peserta dari Zwift nih rame nih banget nih di event tanggal segini. Ya, ini dari sini mereka. Ya.
gitu. Jadi kita tinggal klik aja gambar orang yang ada di sini. Jadi Oke? gambar orang itu untuk ini ya, Untuk mengetahui bahwa ada friends kita ada yang friend udah kita yang join. ikut siapa aja gitu. Oke, Nangkep ya? Nah, sip. sekarang mengenai ranking ini, nah ranking ini sebelum saya masuk ke ranking ini, saya tampilkan ini dulu deh. Ada satu hal yang agak ini. Nah, kalau teman-teman gini ya, contoh ya, teman-teman hanya mau ikut event yang di Watopia doang, contoh ya. Tolong dong tampilkan di sini di bagian event ini khusus Watopia doang gitu ya. Nah, ini caranya bisa. Bentar. Oke, nah pilih event yang sama ya kayak gini ya, gambar rumah, event, lalu ke filter. Nah filter ini teman-teman bisa pilih nih, gue maunya yang Watopia doang, berarti W-nya yang diklik. Nah dia akan tampilkan semua rute yang hanya Watopia doang. Kalau L ini London, R ini Richmond gitu loh. Jadi kan ada temen kan, gue kagak mau dah Watopia udah bosen, maunya Friends. Ya udah tinggal pilih aja nih yang F. Nah kalau kita klik yang Friends, ini semuanya akan muncul rute-rute yang di companion juga dong pasti kan ya. Tapi ini bisa di short. Ya udah ini khusus di Friends. Ya udah kalau misalnya kita mau ikut, mau ikut nih yang 19.30 yang besok nih ya. Petit Bonsle nih ya. Ya udah tinggal klik ya, jam 1:30 malam nih ya. Tinggal klik, ini udah pasti Friends. Ya, terus tinggal klik aja. Join event seperti kayak tadi. Nangkap ya? Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Ya, itu di filter ya. Nah, filternya ada apa aja? Banyak banget, teman-teman. Ya, lihat deh. Teman-teman maunya event yang woman only doang gitu ya. Ya klik aja di sini. Ya, mau yang race hanya race aja gitu ya, jadi nggak ada group ride. Ya udah klik aja di race. Ya, ini semua race nih. Ya, mau race tapi maunya flat. Terus maunya hanya ada di New York. Ya tinggal klik ini. Jadi klik race, klik flat, klik New York. Nah, yang ada di sini semuanya pasti akan memenuhi kriteria yang kita pilih tadi. Nangkap ya? Jadi udah tinggal mau milih mana tuh lebih enak di Zwift Power sebenarnya kalau teman-teman mau pilih rute. Ya, terus bisa pilih nih, gue maunya yang ada double draft. Ada yang ada power up gitu ya. Nah, ini tinggal pilih aja nih kalau ada yang double draft mana aja sih rutenya. Oh, yang ini nih ada double draft. Ya kan? Kalau ini ada TT ya, sepedanya TT doang nih. Oh, ini nggak ada nih ya. Kalau mau kita lihat all atau all map. Ya kan? Oh, ini berarti nggak ada nih sepeda TT double draft. Nah, ya. Jadi ada di sini semua. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, ini berarti nggak di saya masuk lagi ke awal. Ya, kalau teman-teman udah klik sembarangan klik terus bingung ya mau balik lagi ke awal, ya udah tinggal klik aja yang lambang rumah ini. Ya. Oke, harusnya sih sudah mengerti mengenai bagaimana teman-teman mau join event melalui Zwift Power ya. Ya tinggal klik aja mau di filter mau di apa seperti itu ya. Nah sekarang kita akan bicara ranking. Ya, ranking ini. Nah sebelum mau tahu ranking ini apa, teman-teman juga harus tahu dong profilnya teman-teman di ranking berapa saat ini. Nah di Zwift dan atau terutama di Zwift Power ini ya. Ranking itu ditentukan pada saat kita masuk ke, lihat nih, klik menu profile ini. Nah, bagi teman-teman yang memang masih baru, semuanya ranking poinnya itu pasti di 600. Ya, semuanya pasti di 600. Nah, ini kalau saya kan di 280 ya. Ya, kalau namanya ranking, yang rankingnya kecil pasti lebih tinggi lah ya. Ranking 10 sama ranking 1 kan lebih tinggi ranking 1 gitu ya. Nah ini sama juga, ranking 600 sama ranking 500 lebih tinggi mana gitu ya. Ya lebih tinggi ranking 500 karena angkanya lebih kecil. Jadi kita bagaimana caranya untuk berusaha dengan kita masuk ke ikut di Zwift ini,
Nah, ini namanya race ranking ya. Jadi kalau untuk mendapatkan ranking ini, kita harus mengikuti race. Jadi nggak bisa group ride. Group ride itu nggak ada poin untuk ranking, gitu ya. Nah ini contoh ya, saya di 280, ini posisinya di seluruh Zwifter ya yang sudah memiliki akun Zwift Power di seluruh dunia ini. Jadi saya peringkat 5.000 teman-teman ya, 5.836 nih. Ya, poin ranking saya seperti ini. Nah, mau lihat seperti apa sih sebenarnya? Ya ini kita tinggal lihat nih posisi kita ranking yang berapa. Ya tinggal diklik di ranking. Ini kan ada rankingnya. Kalau kita mau lihat kita doang berarti di individual kan. Tinggal klik aja individual. Ya. Ini adalah semua orang ranking di all countries ya. Jadi semua negara nih. Teman-teman mau filter lagi, mau lihat hanya ada di Indonesia doang, ya udah tinggal pilih aja nih Indonesia. Ya. Indonesia siapa aja sih? Nah, ini nih orang-orangnya nih ya. Nah, terus teman-teman mau lihat hanya di Indonesia, hanya wanita doang nih. Ya udah klik yang female. Nah, ini female. Ya, Indonesia female nomor satunya Mbak Silvi nih. Sylvia Chandra. Mantap. Ya. Lokomotif paling atas, emang paling depan lokomotif. Keduanya Captain Marvel ya. Aduh. Si Selfie ya. Ini Nah, udah pernah gerbong diseret-seret kedua. sama mereka nih. Bisa ngelihat juga, oh gue maunya yang umur 40 sampai 49 doang gitu ya, atau yang umur 23 sampai 29 ya, tinggal klik aja. Nah lihat ya, peringkatnya 600 kan? Artinya dia masih belum ikut race yang mendapatkan gain point gitu loh. Jadi peringkat dia masih yang bawah. Nah, kita lihat nih, oh usia muda 23 sampai 29 ini ternyata di Indonesia yang memiliki Zwift Power dia masih baru peringkat 600. Ya, di umur 30 39 dan seterusnya ya. Ya. Nah, kalau untuk yang cowok kita lihat. Nah, ini ranking ya. Tadi ya sebelum masuk ke nanti penjelasan mengenai ranking yang tadi. Nah, yang cowok lihat ya, yang peringkat pertamanya di Indonesia Om Adil. Ya, ada Firman Max, Om Hengki ya, Kapten Hengki nih. Peringkat 3 Om. Nah, kalau kita melihat, aduh, gue kok nggak ada namanya di sini 10 besar ya, ya udahlah, persempit di umur ya. Ya, umurnya coba 40 sampai 4 sorry, ini bukan umur nih, sorry. Yang ini nih kita mau shortin lagi berdasarkan berat badan. Nah, bisa juga nih. Gue mau lihat lah yang berat badan di Indonesia peringkatnya yang paling besar di berat badan 70 sampai 79 siapa aja, ya tinggal klik aja. Nah, ini dia. Ini beratnya 70 sampai 79 di Indonesia, cowok. Mau lihat yang berat badannya 70 sampai 79, usianya 40 sampai 49, tinggal klik. Ini dia orang-orangnya. Yang beratnya 60 sampai 69. Wow, ada nama gua tuh. Tinggal klik Nomor ada 6. ya. Nah, ini 60 sampai 69. Terus semua yang ada kategorinya A-nya siapa aja, B-nya siapa, C-nya siapa gitu. Oke. Jadi, teman-teman memiliki motivasi untuk nggak sekedar hanya goes doang, tapi wah kalau misalnya udah apa ya teman-teman kadang-kadang gua mau unlock badge gitu ya. Kalau udah di unlock semua, apa yang dicari lagi? Atau teman-teman mau race setiap minggu gitu ya, setiap minggu 2 kali race gitu ya. Tapi apa yang dikejar sebenarnya kan? Tapi kalau kayak gini nih, wah ranking gua nih ya. Ranking gua contoh ya, misalnya saya sebagai teman-teman gitu ya. Wah, gue sekarang 280 nih. Gue mau lihat nih ranking di atas gue siapa gitu kan ya. Yang peringkatnya ranking 270. Berarti kan di atas saya dong. Nah, gimana caranya supaya saya naikin peringkat ini? Gitu ya, contoh ya. Kalau kita mau seru-seruan lah ya. Caranya gimana? Nah, lari ke event ya. Saya peringkat 280 ya, ingetin ya. Lari ke event. Kemudian kan muncul ya tadi ya kalendernya ya, jam berapa ada event apa. Nah, teman-teman pilih ranking. Klik ranking. Nah, muncul kan yang ini. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini yang bulat ya. Yang bulat ini itu adalah kategori dan jumlah orang yang berpartisipasi di event itu. Itu yang sebelah kiri ini nih. Nah, tapi begitu kita klik yang ranking,
sebelah kanannya ini kan muncul kan, sama juga ya, ada warna, ada angka. Nah, apa sih itu? Nah, ini sebenarnya adalah menggambarkan kualitas race-nya ya. Semakin kecil angka yang ada di sini, maka kualitas race-nya itu akan semakin bagus. Ya, contoh, saya kan tadi ada di peringkat 280-an ya. Ya, berarti kalau saya ngelihat nih ya, contoh misalnya ini kan kita lihat aja nih. Nah, kalau saya ngikut di yang 3R Holata Lava Hilly Race ini, berarti kalau saya cat B ya, cat B itu warna hijau ya. Peringkat saya 280. Saya mengikuti race yang kualitas itu 165 nih. Artinya itu kan lebih kecil dari ranking saya kan. Nah, artinya kalau saya misalnya emang perform di situ, misalnya podium ya, misalnya peringkat 1 sampai peringkat 3 contohnya, saya bisa berhasil di race ini peringkat 2 gitu ya, atau peringkat 1. Artinya ada kemungkinan saya akan dapat gain di situ. Gain itu artinya poin di mana akan mengurangi ranking kita. Kalau tadi saya misalnya 280, misalnya saya dapat gain gara-gara saya podium di situ ya. Saya gainnya misalnya 10. Ya minus 10. Makanya nanti ranking saya jadi 280 kurangi 10. Gitu kan, jadi semakin naik ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara kita selektif mengikuti race di mana race ini yang angkanya atau kualitas race-nya bagus. Gitu. Nah, kalau kita mau tahu ya, ini benar nggak sih, ini bagus apa enggak ya, teman-teman klik aja nih ya, 165 nih ya. Ini kita fokusnya di yang warna hijau dulu ya, karena mungkin saya kan cat B. Kalau teman-teman ada di cat D ya udah lihat yang ini nih. Kalau teman-teman masih peringkatnya misalnya 500, wah, gue peringkat 500 dan gue kategori D contohnya ya. Berarti kalau teman-teman ikut yang di angka 400 ini artinya kalau misalnya bisa menang di situ, itu akan naikin rankingnya teman-teman. Apalagi teman-teman yang kategori D, ikutnya yang di C. Ya, dan bisa perform di situ. Wah, itu dapat gain nanti. Gain itu artinya angka untuk mengurangi ranking kita ya. Nah, ini kita lihat nih ya. 100 atau nih yang kita mau lihat nih ya. Ini kan yang jam 20.05 yang 3R Watopia Flat Route Race ini. Ini kan yang peringkatannya kan 96 kan ya. Itu artinya kualitas race itu bener-bener ketat banget gitu ya. Coba kita lihat nih dalamnya apa aja. Ini yang merah ya berarti ya. Nah, lihat. Ini adalah musuh-musuhnya kategori A ya. Nah, ini kita bisa sortir juga nih, short. Rankingnya klik aja. Nah, dia akan punculin ranking dari yang kecil tambah lama tambah gede. Nah, lihat deh, ada yang peringkat 71 dunia, peringkat 109 ya, ranking ya, bukan peringkat sebenarnya. 115, ya kan? Kecil-kecil kan angkanya kan. Artinya ini yang ikut di kategori A ini emang rata-rata ya itu 160 sekian gitu tadi kan. Nangkep ya? Nah, sekarang kalau lihat yang di kategori D, contoh ya, tadi kan 411 ya. Kenapa angkanya 411? Ya mungkin kualitas race yang ada di sini memang peringkat pesertanya itu memang peringkatnya ada yang peringkat 600 kan, masih gede-gede ya angkanya ya. Jadi artinya mungkin di situ persaingan nggak terlalu ketat gitu loh. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang niat mau menaikin ranking, ikutlah race di mana angka yang ada di sininya nih ya. Jangan lupa ya tadi ya, klik yang ranking. Ya, teman-teman kalau mau lebih mudah lagi ya udah di ranking diklik ya, difilterin aja, filternya khusus race. Ya, kalau teman-teman nggak suka nanjak ya udah khusus, jadi ada rankingnya teman-teman pengen tahu khusus race dan pilihnya yang flat. Nah udah, ini akan muncul semua kalender dari titik sekarang ke depan, ke besok juga bisa ya. Maunya ikut yang mana nih? Lihat aja. Pilih yang rankingnya lebih kecil dari rankingnya teman-teman. Pada saat teman-teman perform di situ, maka akan dapat gain. Ya, contohnya ini nih ya, saya nih kemarin nih. Kayak ikut Tarkam Race kemarin ya. Ternyata Tarkam Race itu diikuti oleh banyak Zwifter yang peringkatnya tinggi. Nah, ini contoh nih, Tarkam Race. Nih, gain ini kan 3,86 kan. Terus ada beberapa tuh. Nah, ini kayak kemarin. Oh, Tarkam Race juga nih.
Saya dapat poin pengurangan mengurangi poin ranking saya tuh 11,25. Tadinya saya peringkat 290-an, teman-teman. Gara-gara saya menang di sini ya, di daftar kamera di sini kan, kalau kita klik nih, kita bisa lihat nih posisi kita ada di mana, ya kan? Oh, ada di peringkat 1 nih saya waktu itu ya. Pesertanya cuma 5. Ya. Nah, kenapa saya bisa dapat gain seperti ini? Karena saya di kategori B ini bisa ada di atas musuh-musuh saya yang mungkin peringkatnya mereka tuh lebih tinggi dari saya gitu loh. Makanya dapat gain. Mereka juga dapat nih, ada yang bisa ngalahin gitu ya. Gitu ya. Nah, pada saat kita mendapatkan gain seperti ini, kita tinggal klik di profile. Kemudian klik yang refresh profile ini. Ya, mungkin rankingnya teman-teman yang di sini ini belum dirubah, padahal teman-teman udah dapat gain gitu ya contohnya. Ya, teman-teman tinggal klik refresh profile yang ada di sini. Nah, itu dia akan langsung kalkulasi, langsung race rankingnya teman-teman akan update. Ya, profile has been update gitu ya, the latest data from Zwift. Oke ya. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau tambahan? Om JT, Tambahin dikit silakan, aja, Kapten Sam. Yap. Yang jadi sedikit kekurangan kalau kita ngintip-ngintip kekuatan lawan kita dari ZP ini adalah di beberapa race yang serius kayak model ZRL atau juga yang orang-orangnya emang serius main gitu ya. Mereka kadang-kadang join event tuh last minute. Ya, benar. Ya, supaya mereka nggak bisa ketahuan ketahuan profilnya atau ketahuan kompetitornya gitu. Oke. Kalau mereka akan ikut ini. Jadi ya kan itu ada plus minus. Ya minusnya di sana kalau kita ngintip-ngintipan gitu ya. Paham. Karena ini juga ada satu website lagi yang namanya itu zbike.racing. Kalau saya nggak salah ingat, zbike.racing itu dia pakai suatu algoritma, jadi semacam untuk memprediksi siapa yang akan menang di race tersebut. Berdasarkan peserta yang ada, udah daftar ya, udah join nih. Berdasarkan peserta yang udah daftar. Jadi sejak itu Zbike ini apa namanya mulai beredar gitu ya. Jadi orang-orang yang serius itu mereka agak menghindarin ini supaya nggak ketahuan sama kompetitornya gitu loh. Ya itu aja sih kalau buat ngintip-ngintip pakai ZP ini kelemahannya. Jadi kalau mau ngintip ya benar-benar last minute baru bisa ngintip. Ya, berarti kalau kita nggak mau diintip orang juga sama kayak gitu ya. Jadi joinnya pas last minute aja ya. Joinnya last minute. Oke, thank you ya masukannya Om JT. Nah, ini kan kayak seperti ini kan suatu hal yang baru ya. Saya sendiri juga baru tahu gitu ya. Oke, nah terus apalagi yang saya mau kasih gambaran. Oke, dari sisi event seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan bantuan Zwift Power seperti ini itu akan bisa selektif ya, memilih rute atau race atau mau group ride juga nggak masalah. Ya, tadi ada yang mau ditanya? Om Riki ya? Atau siapa? Om Sam nanya dong. Ya, siapa? Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, udah paham ya. Kalau result ini, setahu saya ini adalah hasilnya ya, hasil dimana yang pas event ya. Saya belum pernah jarang klik sih seperti ini. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang bisa kita explore ya. Kita juga nggak tahu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua yang saya mau sharing ke teman-teman. Oh iya, gini. Teman-teman pada saat lagi race ya, contoh ya kalau teman-teman memang masih punya kesadaran untuk melihat musuh ya pada saat lagi ngos-ngosan gitu ya. Nah, contoh ini yang sekarang kan jam 20.10, berarti yang lagi race itu. Nah, ini ya contoh ya, yang 3R Watopia Flat Route. Jadi kalau teman-teman lagi race ya, terus teman-teman mau lihat posisi musuhnya ada di mana atau musuhnya teman-teman wattnya berapa sih, heart rate-nya ada berapa,
Ini teman-teman tinggal klik yang ada di situ, kemudian teman-teman klik yang ini yang ada tulisan live nih. Ya, jadi tentunya juga mesti punya device yang berbeda ya. Contoh teman-teman pakai Zwift-nya itu menggunakan laptop. Kemudian teman-teman mau mengamati musuhnya secara live dengan jeda waktu 30 detik ya. Menggunakan handphone berarti. Ya, karena nggak bisa dong device yang sama digunakan untuk ngintip musuh secara live. Nah, ini tinggal klik aja nih live ini di handphone contoh ya. Nah, begitu teman-teman klik yang live ini, nah ini kita lihat kan ya, ini kan dibilang nih, live position next update dalam 23 second ke depan. Ini kan 23 secondnya menurun ya, lama-lama nanti akan update lagi. Nah ini nih, ini kan kelihatan nih, ini gerak nih teman-teman. Titik yang ada di sini ini gerak nih. Oh udah 4,5an kilometer kan ya, nih di sini nih. Nah orangnya siapa sih? Oh si Alex Rockwell ini nih, lagi di depan nih, dari tim R3 DV ya, Dev. Posisi dia ada di 4,8 kilo. AVG wattnya dia tuh AVG-nya tuh so far ya udah 3,4 WKG. Ya, nih kelihatan nih. Heart rate-nya sekarang berapa gitu ya. Kelihatan nih semua, ini live loh. Karena ini gerak setiap 30 second dia refresh. Gitu ya, 20 menitnya berapa ya. 15 secondnya berapa gitu ya. Ini kelihatan nih semua posisinya. Ya kan berubah lagi. Nah ini berubah. Nah sekarang si yang paling depan nih si Cyrus Makaikne, ini si Makaikne ya. Lo lihat tuh. Oh dia udah di 51 kilo. Tadi kan 4,6 kan. Berarti emang gerak. Jadi teman-teman kalau misalnya emang mau benar-benar mau kompetitif banget gitu ya, mau lihat nih, waduh gila musuh gue ada di posisi berapa nih ya, atau gue lagi ada di bloop di mana nih gitu ya. Bisa lihat di sini dengan menggunakan device yang berbeda gitu ya. Ya ini posisinya nih. Makanya kemarin pada saat teman-teman lagi race, kalau nggak ada siaran langsung YouTube kan, pengen tahu nih posisinya di mana kan, bisa nampilin di sini. Tinggal klik aja yang live ini. Itu real time. Ya, tapi emang ada jeda 30 second. Dia nggak seperti yang benar-benar real kelihatan gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman main Zwift itu nggak sekedar istilahnya hanya goes doang gitu ya. Jadi kayak kalau saya sih suka gambarkan, kalau teman-teman nggak menggunakan Zwift Power ini, itu kayak teman-teman main basket atau main sepak bola tapi nggak ada papan skornya. Jadi kayak masukin kering gitu ya, tapi teman-teman nggak tahu nih posisi sekarang skornya udah berapa gitu ya. Jadi sama kayak teman-teman main Zwift, tapi teman-teman nggak menggunakan Zwift Power nih contoh ya, nggak punya akun sih ini. Berarti teman-teman nggak tahu sekarang ini gue ada improve nggak gitu ya. Dari awal-awal dulu main Zwift tuh seperti apa, sekarang ini karena rajin itu jadi berapa gitu, itu nggak tahu gitu loh. Nah kalau ada Zwift Power akun, teman-teman bisa lihat, tinggal klik profile, ya, kan muncul seperti ini kan, ya. Ini teman-teman bisa short, ya, berdasarkan wattnya, 20 menitnya teman-teman itu sebenarnya ada di berapa WKG sih. Nah, contoh ya kalau mau lihat kita nih ada progres apa enggak, contoh ya, contoh. Nah, di 20 menitnya ini tinggal klik aja. Nah, dia akan men-short atau mengurutkan WKG watt per kilogram kita yang 20 menit itu mulai dari yang gede lalu mengecil semua. Dan kita bisa lihat, oh 4,1 WKG ini di tanggal berapa nih? Oh di acara Zwift Inside Rebel Race di tanggal 4 bulan 6 nih. Ya kan? Terus dulu masih cupu ya, misalnya contoh cupunya di berapa nih? Kalau saya kan nih ya mau sampai yang tahun berapa juga ada nih. Nih coba yang 7 ya. Nah, muncul nggak? Oh iya, 2001 nih. Ya kan? Kita lihat nih. 20 menit. Nih, dulu saya 1,6 WKG, teman-teman. Watt per kilogramnya. Ya kan, tahun berapa nih? Tuh 2001, 2002. Ya kan? Nih, ini kalau mau di short diklik di race-nya. Race saya dulu segini. 20 Tahun menitnya. ya coach. Ketahuan semua Improve-nya. nanti, kelihatan. Wattnya kita, AVG-nya, ya.
Mau tahu heart rate maksimal kita ada di mana sih dulu? Nah, nanti ngeklik di sini. Saya pernah heart rate saya 182 teman-teman ya di WTRL tahun 2022 juga di bulan 4 nih. 182 AVG-nya 162. Terus saya mau tahu nih, ini waktu itu eventnya di mana nih? Ya tinggal klik aja. Terus bareng siapa waktu itu ya yang bikin heart rate-nya meleduk tuh bareng siapa gitu. Itu bisa tahu kita. Oh, di Tempus ternyata. Jalur datar loh teman-teman ya. Sama siapa aja nih? Oh, sama ini ya. Oh enggak, ini bukan tim saya. Nah, ini kayak Sylvia Chandra ya ada di sini kan. Mbak Cijen, Cimei ya. Dok Eci. Nah, saya ada di mana waktu itu nih? Oh, pantes. Sama Coach Anto, sama Om Widodo, habis dah semua ya. Gitu. Nangkap ya teman-temannya. Nah, kita bisa lihat juga teman-teman yang lain. Oh ya, saran saya juga teman-teman, karena tadi ya Om Johan, Om JT kan bilang ya, nih kalau musuh kadang-kadang sensitif oleh hal-hal seperti ini ya, dia tidak mau kekuatannya dia ketahui lawan. Jadi kalau teman-teman memiliki data ini, sebenarnya kan musuh-musuh teman-teman juga bisa ngintip ya. Cuman ada baiknya kita juga harus gunakan etika ya. Ini kita jangan umbar ini di medsos. Ya, seluruh dunia tahu nanti ya kekuatan kita ya, watt kita berapa atau apa gitu ya. Jadi kita kadang-kadang makanya pada saat kita posting mungkin di grup besar ya, itu kita hanya tampilin misalnya hanya 20 wattnya doang atau hanya AVG wattnya doang, tapi yang detail-detail kayak 15 secondnya apa kita nggak tampilin. Nah, caranya gimana? Mau tampilin hanya AVG 20 menitnya aja, caranya gini, tinggal klik kolom. Nah, ini teman-teman bisa tinggal klik aja tuh, ini mau yang ditampilin apa aja nih, wattnya aja dah, yang lainnya nggak usah dah gitu ya. Ini di klik lalu di klik spacebar ya, nanti akan hilang semua nih. Ini heart rate-nya nggak mau diketahui oleh orang lah, apa kalau kita mau sharing gitu ya, atau teman-teman mau lihat hanya heart rate doang, apa mau lihat wattnya doang, ya udah nih wattnya doang nih yang tampilin. Jadi tinggal dipilih di kolom ini ya, yang mau ditampilin yang mana tinggal klik aja. Ini kalau klik yang 20 menit ya, diklik spacebar ya, kalau diklik nggak bisa tambahin spacebar juga. Coach nanya dong, Yap. itu yang di kolom itu kalau diklik itu cuma berlaku buat kita, view-nya kita aja, apa termasuk orang lain juga? Di layar kita ini, tampilan kita, termasuk orang lain juga berarti. Maksudnya berarti kalau misalnya saya di kolom itu saya cuma pilih watt sama 20 menit, berarti Coach Samuel cuma bisa ngeliat juga sama dong, watt sama 20 menit itu juga? Benar. Oh, oke. Padahal data semua kan bisa tampil semua kan. Betul. Jadi Tapi yang privasinya dari situ ya? ada di layar kita doang sih. Tapi ini bukannya mengunci ya, bukannya mengunci artinya gara-gara kita klik kolomnya ya. Ini hanya untuk tampilan doang sih. Oh oke, berarti Bukan- lawan tetap bisa lihat Tetap penuh bisa, dong? tetap bisa semua. Oh, oke. Ini maksudnya gini loh, ini kadang-kadang kita kan kepo ya, pengen mau eksis di Instagram contoh ya. Oke. Gue pengen kasih tahu nih tim Indonesia nih ya di WTRL wattnya berapa gitu contoh ya. Ya kita kan jangan kasih tahu semua gitu kan. Ya udah. Di sini nggak ada kolom privacy ya? Saya so far saya belum pernah nemuin ya, tapi mungkin Belum teman-teman nemu kalau ya. niat gitu ya untuk cari-cari mungkin ada gitu ya. Oke. Jadi kita bisa privacy akunnya kita doang gitu ya. Cuman saya belum pernah ngeliat gitu. Oke. Nah terus oh ya teman-teman nih contoh ya. Misalnya teman-teman sudah mengikuti race yang ini nih, ya WTRL time trial ini. Terus dia kebetulan ada bagian point race. Teman-teman pengen tahu di segmen itu siapa sih yang peringkat pertamanya. Nah itu kan yang seperti Coach Adil sering share kan ya. Nah itu ada di sini nih, ada sprint and com atau di primes. Ya tinggal klik aja di sini. Nah ini berarti nggak ada di prime ya, setahu saya di primes nih. Nah di primes ini ntar ketahuan nih. Ya lihat nih, di Watopia Sprint Reverse yang peringkat pertamanya si Osmar Vasini ya Wagner. Nah ini contoh ya, waktu tanggal ini Watopia Sprint Reverse nya Coach Ricky nih, Ricky Agustika peringkat pertama.
Ya ini point race ya, kalau FRR kan ada point race ya, teman-teman pengen tahu nih di segmen itu siapa sih peringkat pertamanya nih. Om Yopi pernah nih peringkat 3 nih ya di Watopia Sprint Forward. Nah, saya juga ada gitu ya. Oke, jadi kelihatan nih ya, ini apanya nih ya, ini ada huruf K, ini artinya mungkin ada artinya nih ya, gitu. Oke, apa lagi ya. Mau tahu timnya kita siapa aja ya? Ya tinggal klik yang ada di sini. Kan teman-teman kan waktu join Zirts kan disaranin untuk join tim ya. Join tim ya. Nah, ini timnya ada di sini. Zwift Indonesia Racing Team. Ya, terus kalau emang teman-teman pengen tahu sebenarnya kalau mau gabung ke tim lain juga bisa nih, tinggal klik aja My Team nih. Ya, My Team di sini. Nah, ini kan kelihatan nih saya ada 2 tim nih. Si Overjoy Cycling Club nih komunitas saya, terus sama Zwift Indonesia Racing Team. Nah, yang mana mau dijadiin primary team. Jadi kalau primary team ini nanti akan muncul di profile teman-teman gitu loh. Saya saat ini kan primary team saya Zirt. Ya. Ini ada 79 orang di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat siapa aja sih yang ada di Zirt ini, 79 orang ini siapa aja, ya tinggal klik aja di tim ini, lalu klik yang di bagian ini, Zwift Indonesia Racing Team. Nah, teman-teman bisa tahu, ini teman-teman satu perjuangan kita nih. Yang mau tahu rankingnya mereka ya tinggal klik ini, mau tahu wattnya mereka yang paling gede ya tinggal klik ini. Kelihatan di sini semua. Mau tahu yang mana sih yang race-nya paling banyak gitu kan di sini kan? Nah, tinggal klik aja nih. Oh, Om Riki. Om Riki 488 race ya. Om Jajab juga gitu ya. Bukan race aja kayaknya. Termasuk Kayaknya event gabung, juga. Nah, grup ride juga ya. Grup ride juga. Ya. Iya. Oke, terus apa lagi ya? Tim. Ini saya belum pernah explore ya. Teman-teman mungkin bisa explore sendiri. Ini mungkin mau ngeliat liga orang tuh seperti apa sih gitu loh. Series juga kayak gitu, segmen juga sama nih. Kita mau lihat nih rekor yang megang segmen jungle circuit nih siapa sih orangnya, tinggal klik di sini gitu loh. Oke. Tim ya kan suka dibagi ya sama Coach Adil ya. Tim kita Zirt ada di peringkat mana nih di dunianya, tinggal klik aja. Kalau tadi kan ranking individual ya. Kalau kita mau lihat ranking Zirt ada di mana ya tinggal klik di sini, tinggal search juga bisa Zirt. Nah, ya kan? Oh, ranking 235 gitu ya. Peringkat pertamanya di Zirt itu ada Om Ruli, Om Anto, Om Indro Hari, Om Jajab ya. Gitu. Dari berapa sih nih? Ya ini bisa kelihatan nih. Ini tinggal klik aja nih bagian nomor 13 nih. Kita ada di peringkat berapa? Tadi kan 200 sekian ya. Kalau kita search. Ya, di Zirt sini. Gitu. Oke, itu kalau mau tahu peringkat kita berapa di dunia gitu ya. Makanya, oh ya, peringkat Zirt yang ada di sini, ini kan 235. Itu adalah akumulasi atau apa ya, keroyokan dari anggota dari tim Zirt ini, sehingga menimbulkan ranking seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman kalau emang mau naikin ranking tim, ya individualnya teman-teman juga usahain coba lebih tinggi lagi gitu loh. Ya makin lama makin lebih baik lagi nanti akan mendongkrak ranking tim. Ya, that's why kenapa mungkin beberapa dari moderator yang ada di tim kita ini kadang-kadang ya kalau teman-teman nggak pernah race, nggak pernah aktif lagi di tim gitu ya, berarti kan peringkatnya melorot gitu ya. Ya kadang-kadang ya kita juga dengan berat hati ya kita remove dulu, keluarin dari tim ini. Karena kalau misalnya kita pertahankan dia di tim ini, itu akan melorotkan ya ranking dari tim Zirt kita gitu. Jadi bukan hanya kita kan pengen tim Zirt ini juga bisa dilirik ya, bisa tidak dipandang sebelah mata oleh tim dari seluruh dunia lah gitu loh. Oke. Apa lagi ya?
Kayaknya sih itu sih yang saya, oh ya, ini ada satu hal lagi yang saya pengen sharing. Nah ini ya, ini Nemesis, Victim, Common, Expand. Nah kita bisa tahu nih, kalau saya klik saya Samuel nih ya, saya eh, sama musuh bebuyutan Nemesis ini musuh bebuyutan nih kalau kita klik di sini. Nah sama si Stuart Moore, Ryan Goldenberg, ini siapa ini ya? Ini saya kalah terus nih sama mereka. Saya masih Stuart Moore ini kalah 4 kali nih. Ya, sama si Ryan ini kalah 3 kali. Ini 2. Tapi kalau kita menang, ini ada di sini nih. Kalau nggak salah gitu ya Om JT ya. Kalau kita victim artinya kita menang terhadap orang-orang yang ada di sini 2 kali gitu loh. Ya, kalau common seperti apa? Ya kan nih ada win, lose, ya. Pokoknya sama si Marcione Santos, saya pernah menang 3 kali dan pernah kalah 3 kali sama dia dalam acara event race yang diadakan di Zwift Power. Apa di Zwift, tapi direkod oleh Zwift Power. Gitu. Ya, terus oh ya, begitu kita klik profile, sebenarnya yang ada data-data yang ada di sini, ya, data-data yang ada di sini nih, ini adalah race ya. Eh, apa? Dan juga group ride. Ya, group ride tuh kayak acara ZID Gobarnya kita yang tiap Rabu ya sekarang ya. Itu juga masuk di sini di record. Yang nggak masuk itu adalah seperti tadi yang Om JT bilang, acara meet up. Ya, meet up itu tidak bisa, atau teman-teman masuk ke langsung nyelonong aja ke Watopia gitu ya tanpa ikut event di Companion, tanpa ikut event di Zwift Power ini, lalu langsung masuk ke jalanan Watopia kan bisa ya, ke Tempus gitu ya. Nah, itu nggak terekord di sini. Ya dulu saya sering tuh, udahlah gue mau Zwift gitu ya, udahlah tinggal masuk aja ke Watopia. Tapi semenjak saya mengetahui bahwa Zwift Power itu menyediakan ini, ya daripada gitu kan mendingan ikut yang group ride. Mungkin kalau mau santai ya ikut group ride yang santai, tapi ikut dari Companion, ngeklik gitu ya, atau dari sini diklik. Jadi jangan mandiri, ngegoes mandiri gitu di rute, nggak direkod soalnya teman-teman. Ya, sayang gitu ya, karena itu ada history, dan history ini dari awal kita, begitu kita punya akun Zwift Power itu akan kerekord, ya, akan kerekord abadi ya. Bisa juga sih dihapus oleh Zwift Powernya kalau misalnya kita emang ketahuan main curang, ya. Itu juga bisa di ban, atau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan apa sportivitas ya di sininya, itu bisa aja kita dihapus akun ini ya. Jadi tapi selama kita mainnya fair, mainnya memang sesuai dengan kaidah yang ditetapkan ya, itu nggak masalah. Mau sampai kapanpun kita akan direkod, rapi banget direkodnya, di database-nya gede banget ini ya. Seluruh dunia loh ini ya. Saya mau dulu kalau nggak salah Om Jajab pernah bilang ya, apakah meet up juga ada? Kalau nggak salah ada ya di aktivitas ya. Mau tahu? Oh ini nih activity, sorry, bentar, activity. Oh iya, ini teman-teman. Kalau di profile, ya di profile, kemudian yang ada di bagian bawah ini kan record-record pada saat kita Zwift race atau group ride ya. Yang ada di Companion kita klik, kita akan record di sini. Tapi kalau misalnya mau aktivitas, seluruh aktivitas, harusnya walaupun nggak ada data yang selengkap ini ya, nggak ada 5 menit, 1 menit, 30 secondnya, tapi kita bisa tahu nih aktivitas kita. Meetup kalau nggak salah bisa terekord juga di sini nih. Ya, tapi ini simple ya, tidak ada 20 menitnya, 30 menitnya, 30 second gitu. Ada di sini. Ini dari tahun keberapa sampai tahun berapa muncul di sini. Nih saya klik di sini. Nih saya punya akun Zwift Power ini dari Oktober 2020. Nih. Ya, meetup kan? Nih. Saya pernah meetup nih sama teman saya Doni nih.
Kerekord sebenarnya teman-teman. Jadi walaupun meetup tuh sebenarnya kerekord, tapi memang datanya nggak sedetail kalau ada teman-teman ikut race atau ikut group ride. Ya, pernah kan nih 12 Oktober meetup. Ya, kerekord nih. Oh, 2 jam 47 menit, AVG wattnya saya berapa, AVG heart rate saya berapa, cadence saya berapa gitu, ada di sini semua. Kalorinya berapa. Ya. Jadi itu ada di mana ya, tinggal klik profile di activity. Gitu. Kayaknya itu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Om, tanya Om. Ya. Itu yang coba di profile tadi ada kan yang di samping gain itu ada result, itu apa sih? Di samping gain ada result. Yang di mana nih? Itu tuh turun tadi ke bawah. Ini. Nah, itu kan Ini. ada gain paling ujung kan. Yang result itu apaan ya? Ini ya. Kan ada poin, ada angka-angkanya gitu. Coba ya. Ini loh, yang Oh. Di sebelah mana kanan? poin gain itu kan ada kan? Poin Paling gain ada pojok. ini. Ya, Oh, ini. nah sampingnya tuh ada result kan. Oh. Ini kayaknya posisi apa ya? Saya nggak ngerti juga nih parameter atau angka-angka ini dari mana gitu ya. Itu kayaknya Zwift memang punya perhitungan tersendiri gitu ya. Cuman kayaknya ya resultnya ini kayak posisi ranking kita pada saat hasil akhir. Nah ini gara-gara angka di sini contoh ya. Tapi nggak bisa di ini juga ya. Mungkin Om JT tahu nggak? Om Adil ada nggak di sini? Om Adil masuk nggak? Nggak ada. Soalnya kan kadang kita dapat result poin apa gitu, Iya. tapi nggak ada gainnya. Contohnya kayak punya Om Sam tuh yang di bawah itu kan ada Ini ya. yang bawah. Nah, Ini di kan nggak bawah ada itu nih. Ini ada. nggak ada dua-duanya. Ada yang ada resultnya tapi nggak ada gainnya gitu. Benar. Nah, waktu itu sih saya ngambil kesimpulan seperti ini, Dok Eci. Saya kan peringkatnya kan 280. Mm-mm. Kemudian saya bisa perform di sini dan peringkat saya cukup besar sehingga saya finish di peringkat 257 contoh ya, poin saya gitu loh. Itu asumsi saya waktu itu ya. Oh, berarti kan saya peringkatnya 280, posisi result saya di 257, makanya saya dapat gain. Nah, kalau saya di posisi pada saat ini contoh ya race 3 ini kan saya di resultnya kan di 541 kan. Orang ranking saya 280, saya finishnya di 541 result saya. Artinya ya nggak dapat gain gitu loh. Kesimpulan saya sih itu. Jadi angka-angka yang ada di sini nih kayak apa ya? Posisi terakhir kita dibandingkan dengan akumulasi dari ranking-ranking peserta sebelumnya. yang saat itu gitu loh. Karena saya perhatiin kalau misalnya result saya jauh di atas ranking saya, ini kan 500 kan artinya kan saya buruk banget performance saya di sini kan. Nggak ada gain. Nih kalau posisinya di 257 nih. Ya kan? Nah, ini saya bisa dapat seperti ini karena saya ngikut kategori A nih, dipaksa. Di FRR emang ini ya, emang gede ya poin-poinnya ya. Iya. Gitu sih kayaknya. Saya nggak ngerti juga ini angka ini dapat dari mana. Dibilang urutan peringkat juga enggak. Kan ya. Kayaknya sih ini adalah akumulatif karena kita bisa mengalahkan ranking di atasnya terus diperhitungkan seperti apa, kita nggak tahu rumusnya Zwift Power sih. Gitu. Oke. Teman-teman mungkin bisa lihat lah kalau emang dapat gain biasanya resultnya ini deket-deket atau lebih kecil dari rankingnya teman-teman. Gitu. Oke, thank you ya Dok. Makasih. Tanya dong coach. Yap. Baca NP gimana sih coach? Baca normalized power itu? Wah, itu kita mesti belajar sama senior yang lain. sama Coach Anto kayaknya yang tahu nih. Nanti mungkin kalau nggak salah pernah dibahas di grup deh. Gitu ya. Normalized power sih ini. Yang ini kan maksudnya kan? Betul. Bacanya gimana sih? Saya tuh kadang-kadang suka agak-agak bingung ketika saya cuma ngira-ngira aja ya, cuma kira-kira doang loh ini. Kalau misalnya effortnya lagi capek banget itu merah tuh. Cuma kalau lagi biasa-biasa aja nggak terjadi apa-apa tuh. Jadi kayak 261 tuh di nomor berapa tuh? Ini. Iya, Kan itu. sama nih.
Cuma ngira-ngira aja, tapi apakah Iya, bener apa dapet enggak saya dari nggak mana tahu, kita makanya nggak tahu mau ya. nanya. Mungkin bisa browsing atau nanti mungkin ada teman-teman di sini, senior-senior sini yang bisa kasih gambaran. Pernah waktu itu dibahas. Kurang 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 lebih mah gini ya, kalau yang setahu Hmm. saya normalized power itu mungkin kalau yang suka lari mungkin yang lebih agak jelas nih. Hmm. Kalau kita lari itu kan kita ada eh, gradient adjusted pace namanya. Hmm. Jadi meskipun kita lari itu kita ada jalannya yang naik turun kayak gitu-gitu, tapi kalau dianggapnya itu 0%, nah itu pace-nya itu di berapa? Nah, normalized power ini kurang lebih juga sama. Kalau kita main kan kurang lebih kita kan mainnya nggak akan stabil gitu terus kan powernya kan. Turun naik ya bisa. Bisa jadi Oh. turun naik, tapi ketika turun naik itu dia akan ngitung sendiri, dia punya algoritma sendiri untuk ngitung ini yang sebenarnya power kita tuh di berapa. Jadi bukan kalau kita cuma berdasarkan average, maka dia akan kan total semua. Total semua baik naik turun gitu dia akan ngitung sebagai average per Dirata-ratain menitnya. ya. Tapi waktu kita ini ternyata kita ada sprint 1 menit, ada main 5 menit power tinggi, 20 menitnya agak turun gitu kan. Nah, nanti dia akan punya algoritma sendiri, yaitu sebenarnya power itu di angka berapa sih? Cuma emang masing-masing kayak website atau misalnya Garmin tuh juga ada tuh normalized power. Nah, kadang-kadang mesti mereka ngitung cara perhitungannya bisa beda-beda gitu. Ininya berapa? Masing-masing Tapi punya kurang parameter lebih sendiri ya. kurang lebih kalau di lari itu gradient adjusted pace namanya kalau di lari itu. Siap. Ya, thank you Gitu ya ya. kalau Om setahu Jati. saya sih. Thank you coach. Saya bisa browsing lagi nanti ya Om Panji ya. Siap. Oh iya tadi. Jadi Om Panji siapa yang lagi mimpin itu Tour de Slovenia tuh Om Panji? Itu layarnya banyak bener monitornya Om Panji, buset dah. Iya, sorry di sini Berapa monitor tuh? ada 5. Waduh, 5, buset dah. broadcaster nih kayaknya. Bukan, ini memang kalau lagi kerja monitornya harus banyak, kalau enggak susah. Oh. Iya. Kalau yang ini kebetulan lagi ada tanding, saya tonton aja. Mantap. Oke, terus apa lagi? Oh iya, ini nih ya. Ini saya nggak ngerti juga. Ini kan saya ketik di sini FTP saya sekian gitu ya. Harusnya ini update ya. Tapi ini setahu saya, ini nih saya gedein. Nih. Ini kan ada FTP 24463. Ini emang berat badan saya 63 kilo ya. Nah, ini kan bisa kita setting di ini ya, di setting. Ini diisi. Ya. Tapi ini saya isi berdasarkan ya itulah kadang-kadang kan dapat kayak gitu ya. OY-nya berapa gitu ya. Udah saya pindahinnya ke sini gitu loh. Cuman harusnya gimana sih? Mungkin ada yang tahu nggak teman-teman atau Om JT? Kalau yang saya ada di sih sini harusnya gimana? Atau otomatis muncul atau gimana ya? nggak Ini otomatis. kalau di settingnya tuh ada ini, ada pilihan. Kalau masuk ke setting itu ada di bagian di bawah dikit itu tuh yang ada UPG mix kategori. Oh ini harusnya ya. Nah itu kalau mau Oh, oke. Oh, baru tahu jadi tuh. nanti dia akan menyesuaikan. Otomatis ya. Oh, pantas. Oh, selama ini saya ngisi sendiri tuh. Manual aja Harusnya ngikutin LED aja dari ya, Swift. LED Swift Power di site ya. Bener ya, Om Oke. JT? setahu saya sih begitu ya ininya ya. Oke. Iya. Kalau gitu saya ganti langsung deh. Dulu saya gini loh, teman-teman. Wah, saya kan cat B ya dulu ya. Saya mau cat C gitu. Saya rubah ini ke cat C. Dengan harapan diturunin, tapi ternyata enggak. Jadi bukan begitu caranya ya. Ya ini nih kayaknya sih ya. Saya coba ya. Saya klik aja LED Swift Power di site ini, lalu saya update. Kan Jadi gimana caranya Om Sam buat nurunin kategori? di Nggak saya bisa di ya, Let's Swift Power di site juga nih sama kok ternyata. LED juga, tapi hasilnya gimana? Angka yang ada di sini? Saya buat akun ini dari tahun 2020. Oke.
Jadi saya nggak pernah ngubah-ngubah nih kecuali FTP-nya doang ngikutin sesuai dengan Swift yang terakhir tuh. Iya, Ya yang kayak OHIE-nya itu loh. benar. Atau Oh yang iya. lihat aja dari sini ya, atau dari ini ya, Kosongin dulu, Nah, biasanya saya kosongin ngikutin dulu, dari itu tuh 20 menit tuh. dari sini ya. kosongin dulu itunya, Betul. kosongin dulu. Jadi Apanya? di setting tadi, Hah? balik lagi ke setting tadi, Oh, oke oke. di Coba ya. setting terus FTP-nya dihapus semua, Oh, Mungkin oke. ya. Oh, ini delete, dihapus. delete semua. Ya, Ini juga dihapus dong. nah udah, Tanggal ya berapanya? di-update aja, FTP-nya harus di-update dihapus aja. dulu berarti ya. Coba ya. FTP-nya dihapus dulu, update. Update. Masih sih, tapi dia bilang estimate. Oh, jadi mungkin emang dia udah ngitungin ya kira-kira segitu ya. Tadi nggak ada tulisan estimate nih. Betul nggak? Oke. Cobalah ya. Orang Ini ngisi sendiri sambil tadi jalan. mungkin ya. Nih teman-teman kalau mau ininya rubah-rubah, mau ada tampilan di sini supaya cantik gitu ya, mau taruh Instagram di sini ya tinggal klik aja ke setting. Waduh. Iya estimate nih, tapi estimate saya 244 ya, gede banget. Oh gitu, berarti emang kuat. Enggak lah, ini 244 ini tahun lalu ini. Nih ya teman-teman mau taruh IG Tuh, kan di tahun bio-nya lalu. ada di sini nih. Tahun lalu sebelum negara api menyerang. Itu 244 aja. gede banget. Apalagi ya? Ngawur nih. Nggak, kadang-kadang gini, itu kan Swift Power itu kan dia ngitung berdasarkan data yang ada. Betul Jadi sih. data yang ada itu mungkin waktu itu masih pakai smart dump Oh, trainer iya. atau power meter yang ngaco. Bisa Ya, bisa dia jadi. akan tetap memakai data tersebut. Iya. Kalau dulu itu ada bisa minta kita ke Swift Power admin untuk menghilangkan Hapus ya. data-data yang kira-kira bermasalah gitu ya, kalau kita anggap bermasalah. Misalnya waktu itu kita masih pakai dump trainer, kan kita dulu bisa minta ke Swift Power adminnya untuk menghilangkan data, Hapus. ngebersihin lah data-data itu gitu. Sekarang Jadi tinggal yang clean Sekarang bisa data. nggak? Sekarang nggak bisa lagi karena dulu tuh sejarahnya tuh ZP ini dibikin oleh orang fanmade ketiga ya. lah, fanmade gitu. Jadi penggemar Swift ini yang bikin ZP. Itu juga sempat dulu dimodalin juga sama Swift. Nah, sekarang sudah di take over sama Swift. Masalahnya ketika sudah di take over ini, ya kalau yang ingat dulu Swift Power, fontnya nggak kayak gini. Iya, benar-benar. Zaman Lebih dulu bagus nih. fontnya nggak kayak gini. Sejak di take over, ya fontnya ngikut font Swift yang punya Swift ini. Siap. Nah, sejak itu sudah nggak bisa lagi untuk ngapusin data-data yang bermasalah. Kalau mau bagus lagi ya udah buat akun baru ya berarti ya. Kalau buat akun baru ya nggak bisa juga karena ini kan kita terikat dengan Swift ID. Nah, atau Jadi Swift ID-nya ketika buat lagi dia- yang baru gitu ya, langganan ulang. Iya, langganan ulang kalau Iya. mau ini. Tapi Ya, lucu cuman deh. sejarahnya jadi hilang gitu Iya, kan. betul. Lucu deh. Coach Samuel sama saya FTP-nya estimate-nya sama loh. Saya nggak Oke. pernah pakai dump trainer, Coach. Makanya kayaknya saya Artinya pengaruhnya kemana ini ya coach ya kalau misalnya ini kita artinya salah. Om Panji itu merendah. Iya. Kesimpulannya sih begitu. Enggak sih, sejak COVID Belum- jadi menurun belum sih keluar memang. semua. Menurun. Oke. Apa jangan-jangan standarnya 244? Enggak kali ya. Nggak tahu deh, mungkin teman-teman bisa sharing juga, teman-teman coba rubah aja ya di rumah ke setting ke estimate. Nah, kalau emang semuanya 244 berarti emang ada error di situ ya. Enggak kok, Mungkin. Enggak, Beda ya? Enggak. Udah kecil Enggak berapa? ya. Oke. nanti bisa diintip sendiri. Oh, bisa diintip. Kompetitor. Mungkin berat badannya beda kan. Ya, FTP-nya ya. bisa sama tapi berat badannya kan beda mungkin. Iya sih, betul. Ya, yang penting bisa ngikutin lokomotif ya, Dok Eci ya. Ya. Ampun. Teman-teman yang ini saya tadi bilang kita selesai 20.30 ya. Kalau emang nggak bisa live sama mau live ya nggak apa-apa. Zoom ini saya rekam nanti akan diposting di linknya di channel Zir. Tapi nggak untuk umum ya. Jadi nanti hanya yang punya linknya yang bisa nonton ulang. Karena kalau kita buka untuk umum kan sayang juga ya, ini kan ilmu juga gitu ya teman-teman. Tapi boleh contoh ada teman-teman yang pengen tahu sih Zwift Power tuh seperti apa, share aja nanti
eh, apa Zoom ini, rekaman Zoomnya. Apalagi ya mungkin ada Om Ricky atau eh, Coach Andrew Hari, Coach Jajab, ada mau ditambahin Coach Jajab? Saya banyak belajar ya terus terang dari Coach Adil, Coach Jajab mengenai Zwi Power ini. Tadinya nggak tahu apa-apa saya, ya kan, dan ini yang menyebabkan jadi lebih menarik ya. Ya, gimana Om Jajab? Ngece enggak. Monggo. Biar semua belajar kok. Ya, thank you ya Ju. Teman-teman juga kalau misalnya menemukan sesuatu hal ya, apa ya, harta karun ya, wah sebenarnya Zwi Power nih bisa kayak gini lagi nih, lebih powerful lagi nih. Ya, teman-teman sharing aja. Ya, karena yang saya tahu so far ya yang seperti tadi ya, gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan juga? Ya Kalau mudah-mudahan dari ada saya gambaran. sih udah cukup jelas sih coach. Cuma paling yang masih pengen pengen dicari tahu lagi tentang NP ini sih. Hmm, Tapi tadi penjelasan coach JT. JT udah cukup sih. Mudah-mudahan ada bisa cari infonya lagi nanti. Siap. Om Jerry? Ini senior juga nih. Banyak belajar Kapten dari Om Jerry Jerry. nih. Ada yang mau ditambahin nggak Om Jerry? Atau ada sesuatu yang saya miss ya tadi ya? Kalau nggak mungkin nambahin dikit. Nah, Tadi yang NP itu singkatnya gini aja Om. NP itu tidak menghitung saat power kita 0. Gitu aja. Jadi misal kita kan nanjak nih. Ada rute, misalnya kayak rute kita kemarin yang Zwipcom kan bolak-balik tuh kan. Nah, jadi saat kita turun super tak itu kan kita nggak nginjak ya, nol powernya ya. 0 ya. Nah, jadi saat dia 0 itu tidak dihitung Oh, rata-rata. Jadi oke. yang 0 itu dihilangkan semua, baru dihitung rata-rata. Itulah kenapa kalau misalnya kalau misalnya kita lagi down banget ya, NP-nya bisa jadi tinggi, tapi average power-nya rendah. Karena kan average power rendah kan bisa jadi karena kita kebanyakan cruising, kebanyakan tidak bekerja dengan semestinya gitu loh, banyak nol. Nah, kalau kita memang memang fit dalam artian bagus, antara NP dengan average power itu nggak jauh beda nilainya, Harusnya makanya gitu. nilainya selalu bagus gitu. Gitu. Thank you Om Jerry. Masuk di akal ya Om Panji ya. Itu ya Siap, benar siap. ya. Thank you Cap. Siap. Terus yang tadi tentang FTP itu memang sebaiknya di Zwi Power itu di settingnya tidak usah diisi. Oh, Dan untuk biarkan dia yang hitung ya. Let kan dia yang Zwi itu. Power Nah, decide. jadi terus untuk kategorinya juga sama, biarkan dia let decide karena kalau dia akan menghitung FTP kita yang terbesar selama 90 hari. 90 terakhir. Makanya kan Di rata-ratain ya. 90 hari terakhir ya. Jadi Om Adil bilang kan kalau terjadi sesuatu misalnya kita mau turun kategori atau apa ya kita harus tunggu 90 hari gitu loh sampai sampai power kita yang paling tinggi itu hilang, istilahnya udah expired gitu kan, dia nggak dipakai lagi baru diupdate. Nah tadi kenapa punya Om Panji bisa 2,44 itu kan dia FTP-nya ngitung dari 95% dari 20 menit. Nah kalau nggak salah di situ di atas tuh kalau punya Om Sam masih ada di layarnya, di situ kan ada tombol tuh yang 95% Om di bagian atas. Yep. Yang profilnya coba. Ini ya. Enggak turun. Ini. Enggak, itunya. Turun bukan. Yang di tabelnya. Di tabel. Iya, tabel bawah. Kolom di tabel kolom. Oke. Kanan lagi. Ya, kolom itu kan ada 95% kalau nggak salah. Masa nggak ada di sini? Nggak ada coach. Ini nih ya, view 95% ya? Ada, nah, view 95%. Oh, ini. Nah. Oke. Kelihatan ya? Nah, ini kan. Nah, itu dia diambil dari yang paling tinggi selama 90 hari dari situ. Dari Diambil 90 3 tertinggi, kemudian dirata-ratain ya kalau nggak salah ya. Ya.
sesuai Oke. dengan yang di atas kan. Nah. Kalau kita lihat di itunya. Iya, iya, iya. Berarti Om Panji emang kuat. Emang 90 terakhir, 90 Ya, hari terakhir ada nyentuh ke situ ya. Oke, jelas 3 bulan dong. ya. Oh iya iya. Jelas dong. Iya. Oke. Paham. Oke, wah Paham ya? mantap. Terus itu tabel-tabel itu kan kelihatan cuma angka WKG-nya aja. Kalau mau ngelihat absolute watt-nya di Di atas tuh sini ya, ada total klik ini watts. kan. Nah, mau lihat powernya berapa. Ya, yang ini nih. Ini ada WKG, watt, watt-nya langsung. view Ada 90%. toggle-nya kan antara watts-nya. Ya, Iya, betul. mantap. Pans Oke, ini mungkin apa itu. ya? Kalau Om Jerry tahu nggak? Pans ini kan ada pans nih 68,6. Nggak ngerti juga Nggak ngerti kalau ya? pas. Nggak pernah itu. Terus yang tadi pertanyaan Dok Eci yang result itu sebenarnya betul yang dijelaskan Om Sam. Jadi kalau kita rank di dalam race itu kita lebih besar dengan apa? Dengan posisi daripada ranknya kita sekarang, dia cuma muncul di result. Tapi kalau resultnya lebih kecil, dalam artian kita bisa ranknya lebih bagus, maka akan dapat gain. Jadi gainnya naiknya berapa, Ya. gitu. Pokoknya akumulasi dari kita di compare dengan musuh-musuh kita di race saat itu gitu ya. Betul, ranknya kita Ya. berapa. Kalau dia lebih kecil atau lebih bagus kan, berarti nanti ada gainnya, angkanya berapa. Tapi kalau tidak lebih baik dari posisi kita sekarang, cuma ada resultnya aja tanpa Ya. ada gainnya. Betul, betul. Oke, mungkin itu Om. Cukup. Oke, siap. FTP yang ada di sini sama di Garmin ada kemungkinan beda ya mungkin ya? Ya Om Jerry. Pasti beda Om, karena FTP yang ada di sini dia cuma ngambil dari tabel yang di bawah. Oh, oke. Jadi kalau kita istilah misalnya kita walk out atau Yap. kita FTP test pun kita walk out itu nggak masuk ke sini. Oke, yap. Apalagi kalau cuma sekedar kita free ride sama Koko sama apa brevet segala macam naik kita kan gitu kan. Nah tapi karena itu bukan race jadi nggak masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kita nyalain Garmin, dia masuk ke Garminnya gitu ya. Ya betul masuk ke Garminnya. Makanya bisa beda ya. Jadi ini benar-benar dan Garmin itu kan mungkin outdoor kita juga kerekam sama dia ya. Iya betul. Jadi ya emang nggak bisa disamain. Jadi intinya Zwift Power ini adalah tools ya untuk menggambarkan aktivitas kita, direkod semuanya ya, segala macam parameter yang tadi ya, cukup lengkap sih menurut saya. Dan ini adalah salah satu alat untuk juga menjaga Zwifter yang pengguna Zwift ya, untuk supaya nggak bisa main-main, betul ya. Jadi kalau misalnya di Zwift itu kan orang luar kan akan melihat, wah ini mainan game-gamean gini lah bisa diakalin atau diapain gitu ya. Tapi dengan adanya Zwift Power ini, dengan data-data parameter yang ada, itu nggak bisa bohong, ya nggak bisa mau berat badannya diedit, dia akan record loh di sini teman-teman. Ya jadi hati-hati ya teman-temannya yang misalnya teman-teman nggak tahu mungkin ya, teman-teman rubah-rubah aja nih, wah berat gua mau cobain 20 kilo gitu ya, abis itu ikut race. Itu akan terekod di sini teman-teman, dan itu akan kadang-kadang merusak histori kita jadinya. Terus mengedit berat badan ya itu pasti. Terus kalau misalnya teman-teman nggak jarang pakai heart rate gitu ya, kan nggak ada rekodnya di sini. Itu juga akan merubah juga gitu ya. Terus apa ya? Ya contoh teman-teman ikut acara event, terus teman-teman kayak mungkin dijokiin orang ya, contoh ya. Jadi akunnya teman-teman dimainin sama orang gitu ya. Nah itu juga bisa ketahuan kan dari sini gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin ini jaga ya teman-temannya, karena ini adalah kurikulum vitae-nya teman-teman nih ya. Jadi ini benar-benar istri saya suka pernah make nih. Apa? Istri saya pernah make akun saya, masuk ke sini dong jangan-jangan. Bisa berubah. Jadi ya kita nggak usah terlalu inilah ya, tapi kalau kita maunya ininya bersih, sebisa mungkin ya emang kita mainkan sendiri ya. Tapi ya kalau teman-teman nggak merasa ini nggak terlalu penting atau apa ya terserah lah, itu kan pilihan gitu. Tapi yang masuk cuma event doang kan coach? Event yang diklik di grup ride.
Oke. Sorry, Event companion. event yang diklik di companion atau diklik di sini. Maksudnya kalau kita ride sendirian di Watopia gitu ya. Tawatopia Masuk. gitu nggak masuk di sini dong? Dia nggak masuk di sini, tapi masuk di activity. Nih, Oh, oke. activities yang ini nih. Oh, ke record juga ya? Ke record, meetup aja ke record tadi. Coba aja dicek sih. Yang pasti meetup ke record. Tadinya kan nggak tahu saya. Tadinya saya pikir meetup nggak ke record, tapi ini kelihatan di sini. Nih tinggal klik aja oke. update activity list, klik di sini. Dia akan ke record semua. Oke. Tapi nggak lengkap ya, nggak 5 second nggak ada. Oke. Jadi semua yang mungkin ada yang pernah punya Zwift Powernya baru belakangan, tapi udah langganan Zwiftnya pakai udah lama. Nah, mau narik datanya apa saja tuh ya? Ya di activities ini Sini ambilnya. ya, activity. Oh, ya. gitu. Dia berarti narik data sebelum dia daftar di Sebelumnya Swift Zwift Power dong. bisa. Oh, yang Oh, sebelum oke. Zwift Power bisa juga ya, Coach Jajab. Sebelum ya? Zwift Power ini ada, pokoknya Oh, oke. pokok Tapi kalau Jadi- aktivitinya kita udah hapus nggak bisa masuk kan? nggak bisa masuk, nggak. Itu salah satu cara buat nggak naikin kategori itu. Hahaha. Oh enggak. Konteksnya ini jangan kan adalah salah. yang bukan yang ada di companion, group ride atau race gitu dong Ci. Maksudnya ini yang kita single ride, meet up Single gitu ride. ngambilnya. Yap. Kalau nggak salah ketika kita sudah finish pun kalau nggak di save ya tetap Ya. muncul di ini Di sini ya. di Ya. Jetpack. Oke. Ini ada sih yearly totalnya berapa? Kayak kita misalnya ke Zwift.com, kita view just me gitu ya, kita lihat semua itu sebenarnya ada di sana kan. Tapi kalau mau dapet muncul dipisahin antara yang group ride race munculnya di depan, yang activities ini yang semua yang tadi single ride ya, yang sama yang meet up ada yang muncul di belakang ini. Oke. Siap. Nih kita bisa short juga yearly total berapa, weekly total berapa. Ada di sini semua sih. Captain rajin ya. Ya nih. Tuh 1 minggu 10 jam ya. Aduh. Biar biaya berlangganannya murah, Om. Iya kan? Kan udah diajarin tuh. Siapa yang ngajarin tuh? Kalau mau langganannya murah, pagi sore ya. Latihannya. Oke, apalagi ya? Kayaknya udah ya itu ya. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Ya Itu mudah-mudahan. punch boleh tuh, punch tuh. Iya, punch ya. Om Coach Jajab tahu nggak punch ini artinya apa? Ini. Nggak pernah dicari Nggak pernah karena cari ya. pasnya saya kecil. Apa ya? Nanti Itu kenapa Coach Jajab bisa puntnya kecil? Coba aja kalau perhatiin dia main. Ya, dia mainnya stabil. Oh iya. Oh nggak Stabil. turun Nah, naik. Oh iya kali ya. Tapi kalau yang puntnya gede itu biasanya ya ada attack-attacknya, Ah, ya nggak? Ya. Terus turun ke bawah, di Sering recovery lagi, sprint, naik ngambil lagi. kom. Nah, itu salah satu yang Oke. terjatuh. Nah itu punch-nya. oke. Tentunya. Di average dari setiap kali kita nggak tahu, lupa. Kalau nggak salah ngambilnya dari race di persentase dari totalnya di saat itu. Baru di averaging setiap kali kita activity race. siap. Sebenarnya teman-teman bisa cari di forum ini sih. Ini kan ada forumnya kan. Ada di view topicsnya sebenarnya. View Jadi topic, ya. kadang ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kurang lebih mewakili itu. Ya, ini kan ada semua nih. Dari Jurnal tipikal discussion. mainnya seperti apa itu ya itu tadi. Yep. Saya mah jangan dilihat pansnya kecil. Jebakan. Kecil nggak tahu. Jebakan. Resek, mulai. Oke. Captain Ini ya. mulai. Edge ini Punchnya juga kecil, nih, veteran. powernya gede, stabil. Iya, veteran apa juga ini ya, umur veteran. Sebenarnya kayak ada sih kategori umur tuh kalau mau lihat di helpnya Zwift juga kita tinggal searching di Google sih. Age number di Zwift Power. Nanti kelihatan veteran tuh apa, master itu dari umur berapa ke umur berapa. Terus ada beberapa ini ya, istilah age-nya ini. Oke. Kayaknya itu aja, udah selesai semua Zwift Power. Analisis dual power, Om. Apa? Analisis dual Analisis. compare. Oh, coba, sorry. Dual Oh, compare. analisis itu untuk dual ini ya. Compare. Lihat penyomadil aja. Ya, ini kan kalau saya kan nggak ada nih, 0 kan. Yoi. Cuman kalau mau lihat
yang analisisnya ada. Indonesia ya. Saya ngeliat peringkatnya, di peringkat Indonesia nomor satunya Muhammadil kan. Nah ini analisisnya nih ya. Kalau kita klik di sini, oh, dual power ya. Dual compare ya. Dual compare. Jadi berdasarkan trainernya, beliau di berapa, berdasarkan power meter di berapa gitu ya. Dan ini Bisa selisihnya yang birunya bisa diklik, Kang. apanya? Yang birunya bisa diklik. Ininya. Iya. Biar kelihatan grafiknya. Oke. Oh, baru tahu nih saya. Ini ya. Jadi sebagai informasi buat enggak, informasi aja mungkin sudah banyak yang tahu bahwa di kategori tinggi di A, terutama di kelas A plus itu rider-rider yang membalap di sana itu wajib punya dual compare istilahnya. Dual compare itu pertama dia pakai trainer, yang kedua dia pakai power meter. Power meter fungsinya adalah sebagai pembanding power dengan trainernya, ya kan? Kita kan tidak pernah tahu trainer kita tuh error atau enggak kalau tidak ada pembandingnya, maka digunakanlah pembanding power meter. Nah punya beliau ini kita trainernya adalah Wahab dan pembandingnya adalah power meternya berapa Favero Asioma. Nah dari sharing-sharing yang beliau sampaikan bahwa angka yang bisa ditoleransi perbedaannya diambil dari nilai 20 menitnya itu plus minus 2%. Oke. Plus minus 2%. Nah, jadi kalau lebih dari itu bisa ditelusuri lebih lanjut oleh yang berwajib kan. Ini kenapa jadi berbeda? Masalah lah pokoknya kalau lebih dari itu. Ya, paham. Terus Oke. begitu. Berarti ini untuk kategori yang tinggi ya, yang memang benar-benar sensitif banget ya. Jadi Kategori A dan kategori lain juga memungkinkan karena dia saya baca di rules-nya Zwift Race itu bisa panitia itu random sampling. Kita diwajibkan biasanya gitu ya. Biasanya sih yang menang gitu loh. Misalnya kelas B menang, makanya nanti di ZRL suruh itu dual compare atau nanti Zada verifikasi Zadanya dijalankan. Baik. Gitu. Itu berarti kayak semacam ini ya seleksi pakai doping apa enggak gitu ya tim ininya ya. Betul. Tim verifikasi data ya. Karena kalau udah main serius ini benar-benar serius ya. Jadi nggak ada tuh curang-curang. Jadi harus dibuktikan dengan tinggi berat badan pun juga harus kadang-kadang suka disuruh kirim video ya pada saat kita menimbang berat badan kita dengan menggunakan video yang nggak putus kan. Dia lihat tampilan kita, disorot ke timbangan. Nah berat badannya berapa? Jadi nggak boleh bohong lah intinya. Karena kan kalau berat badan enteng, tanjakan lebih enteng gitu kan. Gitu. Thank you Om Jerry, banyak belajar nih malam ini. Siap. Thank you Om Sama-sama, Om. Jajab juga, Om JT. Ada lagi? Om Yopi, udah oke? Om Yopi? Sudah ada knowledge ya, Om Loki, Mbak Dini. Mantap. Kalau udah? Ya, makasih banyak Cap. Ya. Sharingnya Ya. bermanfaat sekali. Sip. Sylvia? Oke, Sil? Oke, Om. Thank you sharingnya. Lagi balapan. Lagi balapan. Balapan makan. Ini dia udah mulai ngintipin ini musuh-musuh kayaknya. Oh, besoknya mau kemana gitu. Besok-besok. Iya. Jadi tahu caranya. Udah mulai lihat ranking. Iya. Thank you untuk semua. Thank you sharingnya. Thank you ya semua ya. Terima kasih semua. semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Bagus banget. Appreciate. Ya. Malam. Absen. Ya malam. Ya, Ya makasih. semuanya.